Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran SKI kelas 6 Wali Songo. Kali ini kita belajar Sunan Ampel. Oke, sambil mengingat kembali materi yang sudah lalu, kita sudah belajar tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik mempunyai nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah penyebarannya di daerah Gresik, Jawa Timur. Nah, Maulana Malik Ibrahim yang mempunyai sebutan kakek bantal ini mempunyai seorang putra yang juga merupakan Wali Songo, yaitu yang dikenal dengan Sunan Ampel atau yang mempunyai nama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel, riwayat hidup, nama asli Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Dipanggil Raden Rahmat karena Ali Rahmatullah ini menikahi salah satu putri Bupati Tuban. Ayah Sunan Ampel adalah Sunan Gresik yang mempunyai nama Maulana Malik Ibrahim yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Daerah dakwahnya sesuai dengan namanya, yaitu di daerah Ampel Denta, Surabaya, Jawa Timur. Itu riwayat hidup Sunan Ampel. Bagaimana dengan keluarga Sunan Ampel? Sunan Ampel ini merupakan putra dari Sunan Gresik. Nah, Sunan Ampel ini mempunyai dua istri. Yang pertama bernama Nyai Ageng Manila. Yang kedua Nyai Karimah. Dari Nyai Ageng Manila, dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, Sunan Ampel mempunyai 2 orang putra dan 2 orang putri. Putra tersebut adalah Sunan Bonang yang merupakan Wali Songo juga, kemudian Sunan Derajat, dan kedua putrinya adalah Nyai Ageng Maloka dan Syarifah, di mana Syarifah ini nanti akan menikah dengan Sunan Kudus. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyai Karimah, Sunan Ampel mempunyai 2 orang putri. Yang pertama bernama Dewi Murtasiah yang nantinya akan menikah dengan Sunan Giri, dan yang kedua Dewi Murtasimah yang nantinya akan menikah dengan Sunan Kalijaga. Nah, dari silsilah itu dapat dilihat bahwa sebenarnya Wali Songo itu tidak jauh dari kerabat ya. Mereka ada hubungan darah, juga ada hubungan keluarga. Dan Bapak Wali Songo adalah Sunan Gresik ya. Itu keluarga dari Sunan Ampel, di mana putranya yang merupakan Wali Songo juga, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Kemudian menantunya ada Sunan Kudus, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Perjalanan Sunan Ampel ke Tanah Jawa berawal dari permintaan bibinya Putri Dwarawati yang merupakan istri Raja Majapahit, yaitu Prabu Sri Kertawijaya, untuk membenahi moral masyarakat Majapahit yang gemar bermaksiat sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Jadi pada saat itu rakyat di kerajaan Majapahit dan juga para bangsawan-bangsawan kerajaan itu sangat gemar sekali untuk bermaksiat. Ada yang berjudi, kemudian minum minuman keras dan lain sebagainya, ya. Jadi beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menentang moral itu banyak sekali dilakukan oleh masyarakat atau bahkan oleh para bangsawan kerajaan. Hal itu membuat raja khawatir dan gelisah. Akhirnya meminta kepada istrinya Putri Dwarawati untuk memanggil Sunan Ampel yang waktu itu masih bernama Ali Rahmatullah ke Tanah Jawa. Ya, saat itu Ali Rahmatullah berada di
Kerajaan Campa bersama dengan ibunya Dewi Chandra Wulan. Kemudian dipanggil ke Jawa oleh bibinya Putri Dwarawati untuk membenahi atau meluruskan akhlak dari masyarakat atau rakyat Majapahit agar lebih baik lagi. Akan tetapi sebelum tiba di tanah Jawa, Sunan Ampel terlebih dahulu datang ke Palembang, tepatnya pada tahun 1440 Masehi. Nah, di Palembang ini Sunan Ampel juga menyebarkan agama Islam, termasuk juga kepada Raja Palembang Arya Damar yang kemudian memeluk Islam atas ajakan Sunan Ampel. Sunan Ampel berada di Palembang itu sekitar 3 tahun, lalu kemudian berangkat ke Majapahit, akan tetapi sebelumnya Sunan Ampel itu mampir ke Gresik terlebih dahulu untuk menengok ayahnya, yaitu Sunan Gresik. Nah, dari Gresik kemudian Sunan Ampel baru sampai di Majapahit, ya. Akhirnya sampai di Majapahit, tepatnya di ibu kota Majapahit yaitu Trowulan. Ya. Perjalanan dakwah Sunan Ampel. Sesampainya di Trowulan, ibu kota Majapahit, Sunan Ampel langsung menerima tawaran Raja Majapahit untuk meluruskan akhlak masyarakat dan bangsawan Majapahit. Raja Majapahit menghadiahkan sebuah daerah di Surabaya yaitu Ampel Denta dan 300 pasang keluarga untuk dididik akhlaknya. Sunan Ampel juga diberi kebebasan oleh Raja Majapahit untuk menyebarkan agama Islam, akan tetapi tidak dengan cara memaksa. Akhirnya berangkatlah rombongan Sunan Ampel ke daerah Ampel Denta. Tekadnya sudah bulat untuk meluruskan akhlak rakyat masa itu. Dalam perjalanannya di setiap daerah yang dilewati, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam. Alhasil banyak orang yang tertarik memeluk Islam karena cara yang digunakan Sunan Ampel berdakwah sangat unik. Ya, jadi dalam perjalanan menuju ke tanah Jawa, Sunan Ampel beserta rombongannya itu banyak melewati daerah-daerah dan singgah di daerah tersebut, dan akhirnya sembari menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di sekitar. Caranya unik, yaitu dengan cara membagikan kipas yang bertuliskan kalimat syahadat, atau bahkan yang terbuat dari akar-akar kayu. Ya, syaratnya mudah, bisa mendapatkan kipas, tapi syaratnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, rombongan Sunan Ampel berangkat ke Ampel Denta beserta 300 pasang keluarga yang diikut sertakan oleh Raja Majapahit untuk pergi ke Ampel Denta. Nah, ini merupakan salah satu masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel pada saat perjalanan menuju Ampel Denta. Masjid ini berada di Desa Kembang Kuning, Surabaya. Namanya Masjid Rahmat karena untuk menghormati yang membuat masjid yaitu Raden Rahmat kala itu. Berikutnya cara dakwah Sunan Ampel. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat dakwah. Nah, ini Masjid Ampel yang ada di Ampel Denta, ya. Membangun masjid sebagai pusat dakwah. Bahkan masjid itu bukan hanya dijadikan sebagai pusat dakwah, tetapi juga tempat berkumpul, kemudian bermusyawarah dan lain sebagainya. Yang kedua, cara dakwah yang kedua dengan mendirikan pondok pesantren. Nah, ada juga pondok pesantren Sunan Ampel di daerah Jawa Timur, ya. Dengan mendirikan pondok pesantren ini sebenarnya mengikuti konsep dari agama Hindu dan Buddha, di mana agama Hindu dan Buddha itu ada yang namanya biara, di mana biara itu adalah tempat untuk mendidik calon biksu dan biksuni. Nah, dari situ kemudian Sunan Ampel punya ide untuk membuat yang mirip dengan biara, yaitu pondok pesantren yang digunakan untuk mendidik
calon mubalik atau yang nantinya menyebarkan agama Islam. Cara dakwah berikutnya yaitu dengan menciptakan kaderisasi para mubalik. Nah, di pondok pesantren itu para santri dididik untuk menjadi mubalik, yaitu tokoh penyebar agama Islam. Kalau sekarang ustadz gitu ya, untuk menyebarkan agama ustadz, kiai seperti itu ya. Jadi secara otomatis kalau sudah keluar dari pesantren maka ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah. Nah, kaderisasi para mubalik ini juga dilakukan kepada putra dan muridnya. Di antaranya yang merupakan putra dari Sunan Ampel yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Juga kepada muridnya yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Giri, dan Raden Fatah yang merupakan Raja Demak pertama. Raden Fatah. Cara dakwah berikutnya yaitu dengan toleran dan menerima keterbukaan. Diketahui pada waktu itu masyarakat masih menganut agama Hindu dan Buddha. Nah, akan tetapi walaupun menganut agama Hindu dan Buddha, Sunan Ampel itu tidak menutup diri, tapi Sunan Ampel juga bergaul dengan mereka, melakukan pendekatan-pendekatan. Dari situ kemudian masyarakat itu timbul simpati dan akhirnya tertarik untuk masuk Islam. Karena memang cara yang dilakukan itu tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam. Akan tetapi dengan cara-cara tertentu, dengan teladan, kemudian dengan akhlak yang baik, kemudian dengan pendekatan-pendekatan, itu masyarakat dengan sendirinya akan tertarik untuk masuk Islam. Cara dakwah berikutnya dengan mengadaptasi kondisi masyarakat setempat. Misalnya musola itu disebut dengan sebutan langgar, di mana langgar ini mengambil dari kata sanggar dari agama Hindu dan Buddha, ya. Maka sampai sekarang pun masih banyak sekali orang Jawa yang menyebut musola itu dengan kata langgar, ya. Berikutnya kata sholat menyesuaikan dengan kebiasaan pada waktu itu bahwa orang Hindu dan Buddha itu melakukan sembahyang. Maka saat itu juga Sunan Ampel tidak mengharuskan orang-orang menyebut dengan kata sholat, tetapi boleh dengan kata sembahyang. Jadi misalnya sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar gitu ya. Sampai sekarang pun orang Jawa masih banyak yang menyebut sholat dengan istilah sembahyang. Dan berikutnya kata santri yang mengambil dari kata sastri, itu juga merupakan budaya dari agama Hindu dan Buddha. Jadi kata santri berawal dari kata sastri. Berikutnya cara dakwah yang berikutnya mengajarkan ajaran Mohlimo. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini yang sangat penting sekali, ciri khas dari Sunan Ampel yaitu mengajarkan ajaran Mohlimo. Apa itu Mohlimo? Mohlimo adalah 5 perbuatan maksiat yang dilarang. Artinya ada 5 perbuatan yang kita tidak boleh melakukannya. Apa saja? 1. Moh main. Moh main itu artinya tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe. Moh ngombe ini artinya tidak mabuk. Kemudian yang ketiga, moh maling, tidak mencuri. Keempat, moh madat, artinya tidak nyandu atau semacam narkoba. Kemudian moh madon, artinya tidak berzina. Ya, kalian harus dihafalkan karena biasanya itu yang menjadi ciri khas Sunan Ampel itu ajaran Mohlimonya. Ini semuanya menggunakan bahasa Jawa. Moh itu artinya kalau bahasa Jawa itu tidak mau ya.
Moh main tidak judi, moh ngombe tidak minum atau mabuk, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak nyandu, moh madon tidak berzina. Itu ajaran Moh Limo Sunan Ampel. Berikutnya, cara dakwah berikutnya adalah dengan membentuk Dewan Wali Songo. Nah, Dewan Wali Songo ini yang bertugas menyelamatkan dakwah Islam di tengah politik yang terjadi. Karena pada waktu itu kerajaan Majapahit itu politiknya sedang kacau. Ya. Cara dakwah yang berikutnya adalah menggagas berdirinya Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Majapahit kemudian berakhir dan diganti dengan Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam yang pertama di Jawa, ya. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah ini adalah murid dari Sunan Ampel. Kemudian atas usulan Sunan Ampel, kemudian Raden Fatah ini mendirikan Kerajaan Demak dan membubarkan Kerajaan Majapahit. Karena Majapahit itu kan kerajaan Hindu-Buddha, sedangkan Demak itu kerajaan Islam. Jadi Raden Fatah ini merupakan putra Raja Majapahit terakhir dan Raja pertama Kerajaan Demak. Jadi ketika Raden Fatah ini mendapatkan posisi raja, harusnya kan Raja Majapahit, akan tetapi karena Raden Fatah ini memeluk Islam, maka Kerajaan Majapahit dibubarkan dan didirikan kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Demak. Itulah tadi beberapa cara dakwah Sunan Ampel, di antaranya dengan membangun masjid, pondok pesantren, kemudian membentuk Dewan Wali Songo, menggagas berdirinya Kerajaan Demak dan lain sebagainya, ya. Sekarang wafatnya Sunan Ampel. Setelah Sunan Ampel berdakwah bertahun-tahun, kemudian tiba masanya Sunan Ampel itu menghadap ke Ilahi Robi. Pada tahun 1481 wafat di Ampel Denta, kemudian dimakamkan di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang, baik masjid maupun makamnya itu masih banyak sekali diziarahi oleh orang-orang Islam. Ya, itulah sejarah dari Sunan Ampel. Nah, berikutnya peran Wali Songo. Peran Wali Songo diantaranya menjadi pelopor penyebaran agama Islam di daerah, merupakan pejuang yang gigih dalam mengembangkan Islam, merupakan orang yang ahli dalam bidang agama, memiliki kemampuan yang tinggi sebagai pemimpin agama Islam, sebagai guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya, sebagai kiai yang berpengetahuan luas, dan sebagai tokoh Islam yang disegani. Berikutnya untuk tugas, silahkan kerjakan LKS halaman 23 dan 24, bagian 1, 2, dan 3 di LKS. Segera dikumpulkan sebelum pukul 1 siang. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.